Pernah nggak sih kalian bingung sama satu kata yang sama, tapi kok artinya bisa beda banget? Bahasa kita itu emang penuh kejutan ya. Nah, hari ini kita bakal pecahin salah satu teka-teki paling menarik di dalamnya. Oke, langsung aja kita mulai teka-tekinya. Kita awali dengan satu kata yang saya yakin sering banget kita semua dengar atau ucapkan. Perhatiin kata ini deh. Bisa. Simple banget kan? Apa nih yang pertama kali muncul di kepala kalian pas dengar kata ini? Apakah artinya itu mampu kayak saya bisa mengangkat ini? Atau malah racun ular yang berbahaya? Nah ini dia nih inti dari teka-teki kita. Gimana ceritanya satu kata bisa punya dua makna yang bedanya kayak langit dan bumi? Tenang, jawabannya ada kok. Dalam ilmu bahasa, fenomena unik kayak gini tuh ternyata ada namanya sendiri. Yuk, kita kenalan sama istilahnya. Dan kunci buat mecahin semua ini datang langsung dari sumber acuan kita. Kita lihat bareng-bareng ya definisinya. Nah, ini dia jawabannya. Homonim. Gampangnya gini, tulisannya sama persis, cara ngucapinnya juga sama persis, tapi artinya, wah, beda total dan sama sekali nggak nyambung. Pas banget kayak kasus kata bisa di awal tadi kan? Oke, terus gimana caranya kita bisa yakin kalau sebuah kata itu termasuk homonim? Ternyata ada aturan mainnya atau ciri-ciri yang harus dipenuhi. Yuk kita lihat detailnya. Jadi intinya begini. Pertama, tulisannya harus sama. Kedua, cara bacanya juga harus sama. Dan yang paling krusial, maknanya itu benar-benar beda dan gak ada hubungannya sama sekali. Bahkan seringkali asal-usul katanya pun dari bahasa yang berbeda loh. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang bagian yang paling seru. Yuk kita lihat gimana konsep homonim ini bekerja di dalam kalimat-kalimat yang nyata, langsung dari sumber pembahasan kita. Contoh pertama kita adalah kata bulan. Coba deh, kalian kepikiran arti apa aja dari kata yang satu ini? Coba lihat bedanya. Di kalimat pertama, malam ini bulan bersinar terang, ya jelas itu maksudnya satelit bumi. Tapi di kalimat kedua, sudah 2 bulan aku tidak bertemu dia, ini ngomongin soal waktu. Tuh kan, katanya sama, tapi kalimat di sekitarnya, atau kita sebut konteks, itu yang ngasih kita petunjuk jelas. Oke, kita coba lagi ya, dengan kata berikutnya. Polanya masih sama. Coba perhatikan kata hak. Lagi-lagi perbedaannya jadi jelas banget gara-gara konteks. Kalau dengar sepatu haknya patah, udah pasti kita mikirin bagian dari sepatu. Beda cerita kalau kalimatnya, setiap warga negara punya hak untuk bersuara. Nah, ini artinya jadi sebuah kewenangan. Konteks kalimat benar-benar mengubah total makna katanya. Sip, satu contoh terakhir nih. Dan yang ini perbedaannya mungkin yang paling kontras. Katanya adalah genting. Di sini perbedaannya jauh banget. Kalau kita bilang banyak genting yang pecah, kita lagi ngomongin atap rumah. Tapi begitu kita dengar situasinya menjadi genting, artinya berubah jadi kondisi darurat atau kritis. Dari sebuah benda fisik jadi situasi yang abstrak. Semuanya ditentukan oleh konteks. Jadi, setelah kita lihat semua contoh tadi, sebenarnya ada satu benang merah, satu pelajaran paling penting yang harus kita pegang dari pembahasan ini. Intinya, inilah kuncinya. Jangan pernah mengartikan sebuah kata sendirian. Otak kita itu secara otomatis menggunakan kalimat di sekitarnya, konteksnya, untuk mencari tahu makna mana yang paling pas. Inilah cara kita bisa berkomunikasi dengan lancar, bahkan dengan kata-kata yang kadang bisa menjebak sekalipun. Dan itu membawa kita ke akhir pembahasan singkat ini. Nah, sekarang giliran kalian yang berpikir. Setelah tahu apa itu homonim, coba deh perhatiin obrolan kalian sehari-hari. Kata-kata apa lagi ya yang ejaan dan lafalnya sama, tapi artinya beda? Ini bisa jadi cara seru buat melihat bahasa kita dari sudut pandang yang baru. Terima kasih banyak sudah menyimak.